Sepak bola hari ini penuh dengan pemain cepat dan atraktif. Tapi tidak semua pertandingan dimenangkan oleh yang paling eksplosif. Banyak pertandingan justru ditentukan oleh pemain yang paling memahami ruang, tempo, dan keputusan. Nico Paz termasuk dalam kategori itu. Namanya tidak datang dengan hype besar. Transfernya ke Como tidak memicu kehebohan. Namun dalam satu musim, ia menjadi pusat permainan tim. Pemain yang membuat struktur Como bekerja. Dan salah satu gelandang muda paling relevan di Serie A. Dari Akademi Real Madrid ke proyek ambisius Como, hingga mulai diproyeksikan sebagai bagian dari regenerasi Argentina. Perjalanan Nico Paz bukan tentang sensasi. Ini tentang proses, konteks, dan kecocokan taktik. Simak ulasannya. "21 tahun yang lalu, Nicolas Paz Javier lahir di Tenerife, Spanyol. Ayahnya adalah Pablo Paz, seorang bek tengah yang cukup bagus, dengan 14 caps untuk Argentina. Dia tampil di Piala Dunia 1998 untuk skuad yang berisikan bintang-bintang seperti Gabriel Batistuta, Zanetti, Diego Simeone, Juan Sebastian Veron, hingga Hernan Crespo. Konteks ini penting, bukan untuk narasi dinasti, tapi karena membentuk akses awal Nico ke struktur sepak bola Eropa. Nico Paz memulai pendidikannya di Akademi CD San Juan dan Tenerife, dan memulai karir di posisi bertahan. Lalu pada usia 12 tahun, Real Madrid merekrutnya ke La Fabrica. Ini akademi yang tak merekrut hanya berdasarkan fisik semata. Mereka mencari decision making awal, kenyamanan dengan bola, dan kemampuan membaca ruang. Nico Paz masuk kategori ini. Sejak itu, perannya tak lagi sebagai pemain bertahan. Madrid menyadari dia lebih cocok dalam peran menyerang. Dia berkembang melalui sistem pemain muda Real Madrid. Dari infantil hingga juvenil A, lalu Castilla, tim B Real Madrid di Segunda Division. Ini jalur standar untuk pemain Akademi Madrid. Tapi yang membedakan Nico Paz adalah posisinya. Dia bukan winger cepat atau striker insting. Dia interior midfield kiri. Posisi yang menuntut pemahaman spasial, kontrol tempo, dan kemampuan menghubungkan fase permainan. Menurut laporan The Athletic pada 2023, pelatih Akademi Madrid mencatat Nico sebagai pemain dengan football intelligence tinggi, tapi belum matang secara fisik untuk intensitas La Liga. Ini bukan kritik, ini profiling. Setelah tampil mengesankan baik sebagai pemain sayap ataupun penyerang tengah bersama Real Madrid Castilla, tim utama memberinya debut di musim 2023-2024. Meski Carlo Ancelotti kurang percaya dengan pemain muda, pelatih itu sering mengikut sertakan Nico Paz untuk berlatih dengan pemain senior. Dia memang tidak mencetak gol spektakuler atau mengubah pertandingan. Tapi bagi pengamat taktik, ada pola. Setiap kali dia masuk, tempo permainan Madrid melambat dan menjadi lebih terkontrol. Ini bukan kebetulan. Cedera di awal musim membuatnya hanya bisa tampil di 8 pertandingan resmi, dan mayoritas hanya sebagai pemain pengganti. Real Madrid memiliki masalah struktural dengan pemain muda. Mereka punya akademi terbaik di dunia,
tapi jalur ke tim utama tertutup oleh Galacticos. Lihatlah di Castilla, para pemain seperti Pablo Ramon, Marvel, banyak yang akhirnya pindah ke klub papan tengah Eropa untuk mendapat menit bermain reguler. Nico Paz menghadapi pilihan serupa. Tinggal sebagai pemain rotasi kelima atau keenam di Madrid, atau pindah ke klub yang bisa menjamin menit bermain dan peran sentral. Como 1907 menawarkan yang kedua. Tapi mengapa Como? Mengapa bukan klub Championship Inggris atau Bundesliga 2? Jawabannya adalah pada konteks Italia. Serie A secara historis adalah liga yang menghargai pemain kognitif. Gelandang yang bisa membaca permainan, kontrol tempo, dan memahami positioning. Pirlo, Verratti, Jorginho, semua berkembang di sistem ini. Como, sebagai klub promosi dengan ambisi jangka panjang, membutuhkan pemain yang bisa tumbuh dalam filosofi ini. Struktur transfer juga penting. Menurut Reuters, Como membayar sekitar $6 juta dengan buyback clause untuk Madrid. Ini bukan belanja spekulatif. Ini investasi terkalkulasi dengan exit strategi jelas. Lagi pula, Fabregas sendiri yang memintanya untuk bergabung. Fabregas tentu tahu bagaimana keinginan seorang pemain muda untuk terus menguasai bola. Dan dia tak mau ada jebakan yang membatasi Nico Paz di tahun-tahun pembentukannya. Dia pemain istimewa. Dia harus bebas mengekspresikan dirinya. Kita tidak boleh membuatnya seperti robot. Di atas kertas, Nico Paz bermain sebagai mezala kiri dalam sistem 4-2-3-1 atau 4-3-3 Como. Tapi perannya jauh lebih kompleks dari sekedar posisi. Dalam fase build-up, ia rutin turun ke half space kiri, menempatkan diri di antara lini lawan. Gerakan ini membuka sudut passing bagi bek tengah dan memaksa struktur pressing lawan retak. Bukan gerakan acak, melainkan positioning yang terencana. Ia menerima sekitar 45-50 sentuhan per 90 menit. Dengan 60% terjadi di middle third, zona transisi paling menentukan dalam permainan. Di sana, kualitas keputusan lebih penting daripada kuantitas sentuhan. Kekuatan utamanya terletak pada scanning. Nico melakukan shoulder check berulang sebelum menerima bola. Sehingga ketika bola datang, ia sudah tahu arah tekanan dan opsi terbaik. Ini membuat permainannya tenang dan efisien. Ia bukan gelandang yang terus memaksa tempo, tetapi yang mengontrol tempo. Statistik mendukung. Akurasi passing 87% dengan progressive pass completion 79%. Aman, tapi tetap progresif. Nico mungkin tidak cepat dan tidak dominan secara fisik. Namun ia menebusnya dengan positioning dan kecerdasan bertahan. Lebih sering menutup jalur passing daripada mengejar duel. Defending kognitif, bukan fisik. Singkatnya, Nico Paz bukan tipe pemain highlight. Ia adalah tipe pemain yang membuat seluruh tim bermain lebih baik. Como 1907 bukan klub promosi biasa. Mereka dimiliki oleh grup investor yang dipimpin oleh Hartono Brothers, orang terkaya di Indonesia, dan dijalankan dengan pendekatan bisnis jangka panjang. Filosofi Como jelas, stabilitas struktural, bukan belanja panik. Mereka merekrut Cesc Fabregas sebagai pelatih, mantan gelandang kognitif yang memahami permainan dari perspektif pengaturan tempo dan kontrol spasial. Ini bukan kebetulan. Como bermain dengan build up dari belakang, dominasi possession di middle third, dan serangan yang dibangun melalui kombinasi pendek di half space. Ini membutuhkan gelandang yang nyaman menerima bola under pressure dan membuat keputusan cepat. Nico Paz langsung cocok ke sistem ini. Dia tidak perlu diajarkan cara bermain ini.
Dia sudah bermain seperti ini sejak di Akademi Madrid. Serie A 2024-2025 secara taktik lebih padat daripada dekade sebelumnya. Tim papan tengah seperti Torino, Bologna, dan Fiorentina semua bermain dengan pressing terstruktur dan pertahanan rapat. Untuk klub promosi seperti Como, ini berarti mereka tidak bisa mengandalkan fisik dan counter attack saja. Mereka butuh pemain yang bisa solve problems lewat positioning dan decision making. Nico Paz memberikan ini. Dia bukan pemain yang mengubah pertandingan dalam 10 menit. Dia pemain yang membuat Como kompetitif selama 90 menit. Como tidak berharap Nico menjadi superstar musim ini. Mereka berharap dia develop menjadi pemain kunci dalam 2-3 tahun. Sementara mereka membangun skuad depth dan infrastruktur. Buyback clause Madrid adalah bagian dari strategi ini. Jika Nico berkembang pesat, Madrid bisa membelinya kembali dengan harga yang sudah ditentukan. Dikabarkan sekitar 12 juta euro. Como tetap profit. Jika Nico tidak berkembang seperti yang diharapkan, mereka punya aset yang bisa dijual ke klub lain. Ini manajemen resiko yang baik. Strategi ini, jika Nico berkembang pesat, Madrid bisa membelinya kembali dengan harga yang sudah ditentukan. Dikabarkan sekitar 12 juta euro. Como tetap profit. Jika Nico tidak berkembang seperti yang diharapkan, mereka punya aset yang bisa dijual ke klub lain. Ini manajemen resiko yang baik. Dalam konteks tim nasional Argentina, Nico Paz mulai dilihat bukan sekedar prospek, tetapi sebagai bagian nyata dari transisi era pasca Lionel Messi. Lionel Scaloni memahami bahwa tak ada pemain yang bisa menggantikan Messi. Sehingga peran Nico Paz bukan meniru, melainkan mengisi kebutuhan baru. Entah itu kontrol tempo, koneksi antar lini, dan kreativitas struktural dari lini tengah. Performanya di Como membuatnya semakin relevan untuk proyek jangka menengah Argentina. Dengan menit bermain internasional yang perlahan bertambah dan profil permainan yang cocok dengan sepak bola modern Albiceleste, Nico Paz berpotensi menjadi salah satu pilar generasi baru yang menjaga Argentina tetap kompetitif. Bukan lewat keajaiban individu, tetapi lewat kualitas kolektif. Musim ini adalah kelanjutan dari sesuatu yang sudah terbukti. Musim lalu, Nico Paz dinobatkan sebagai pemain U23 terbaik Serie A. Dan musim ini, ia tidak turun level. Ia justru menguatkan posisinya. Apa yang awalnya terlihat sebagai musim adaptasi, berubah menjadi pernyataan kualitas. Di Como, di bawah arahan Cesc Fabregas, ia bukan sekedar berkembang. Ia mengambil alih pusat kendali permainan. Diberi kebebasan bergerak di antara lini, ia menjadi otak serangan Como. Gol dan assist memang tercatat, tetapi dampak terbesarnya terlihat pada struktur tim. Build up lebih rapi, progres bola lebih terkontrol, dan keputusan di middle third lebih stabil. Como menyerang lewat dia, keluar dari tekanan lewat dia. Ia bukan hanya bagian dari sistem, ia membantu membentuk sistem itu sendiri. Sisi lain dari dirinya juga terlihat. Seorang gelandang kreatif yang tidak bersembunyi dari duel, selalu terlibat, selalu tersedia. Masa depannya tetap terbuka. Como memberinya panggung. Real Madrid masih memegang kendali lewat klausul pembelian kembali. Di saat Madrid memasuki fase restrukturisasi lini tengah pasca Kroos dan Modric, profil gelandang seperti Nico Paz menjadi semakin relevan. Cerdas secara posisi, tenang dalam tekanan, dan fungsional dalam struktur kolektif. Namun yang paling penting, satu hal sudah tidak lagi spekulatif. Nico Paz bukan proyek. Ia sudah terbukti relevan secara taktik,
konsisten dalam peran, dan matang dalam pengambilan keputusan di level senior. Dalam sepak bola modern, pemain seperti ini langka. Dan klub yang mampu mengenalinya lebih awal biasanya tidak sedang berjudi. Mereka sedang membangun sesuatu yang serius.